Langkah-langkah kecil Naya terasa berat saat ia berjalan menuju pelaminan. Gaun putih yang menjuntai di lantai seolah menyeret tubuhnya, membuat setiap langkah terasa seperti hukuman. Semua orang di aula mewah itu menatap penuh kagum, namun di balik senyum tipis yang dipaksakan, hatinya hancur berantakan. Di atas pelaminan, seorang pria muda dengan setelan jas putih duduk kaku di kursi roda. Wajahnya tampan, garis rahangnya tegas, namun matanya terpejam rapat. Dialah Adrian Mahesa, CEO muda konglomerat Mahesa Group, pria yang kini menjadi suaminya. Ironisnya, Adrian bahkan tidak tahu bahwa hari ini ia menikah. Adrian koma akibat kecelakaan mobil 2 bulan lalu. Tubuhnya masih hidup berkat alat medis, namun jiwanya seperti pergi entah kemana. Namun keluarganya, terutama ayahnya, memaksa pernikahan ini tetap berjalan. Naya, kau harus mengerti. Demi menyelamatkan kontrak bisnis besar, Adrian harus terlihat menikah. Kau satu-satunya pilihan, kata Tuan Surya, ayah Adrian, beberapa minggu lalu. Naya bukan siapa-siapa. Ia hanyalah sekretaris sederhana yang bekerja di perusahaan itu. Namun karena desakan keadaan dan juga hutang besar keluarganya, ia tidak bisa menolak. Ya Pak, saya akan melakukannya, jawab Naya kala itu, meski hatinya menangis. Kini, saat ijab kabul berlangsung, hanya suara wali dan penghulu yang terdengar. Adrian tak mungkin mengucapkan janji pernikahan, maka pihak keluarga melimpahkan kuasa kepada adiknya, Revan Mahesa, untuk mewakili. Dengan mas kawin berupa cincin emas tunai, saya nikahkan engkau Naya Az-Zahra dengan Adrian Mahesa. Air mata Naya jatuh tepat saat kata sah dilantunkan. Semua tamu bertepuk tangan. Padahal bagi Naya, ini bukan kebahagiaan, melainkan takdir pahit. Malam itu pesta usai, para tamu pulang membawa kenangan indah. Namun bagi Naya, pernikahan ini hanyalah awal dari kehidupan asing. Ia harus tidur di kamar pengantin bersama suami koma yang bahkan tak bisa menatapnya. Kamar itu mewah, ranjang besar dihiasi bunga mawar putih. Naya duduk di tepi ranjang, menatap Adrian yang berbaring dengan wajah damai. Seakan ia hanyalah patung hidup. Kenapa harus aku yang menanggung ini, Tuhan? Bisiknya pelan, menahan isak. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, sesuatu mengejutkan terjadi. Jari tangan Adrian bergerak, sangat halus, namun cukup membuat jantung Naya berdetak kencang. Naya menatapnya tak percaya. Apakah kamu mendengarku? Tubuhnya bergetar, antara takut dan harapan. Apakah itu hanya refleks seorang pasien koma, atau pertanda lain bahwa pria itu akan segera sadar? Yang jelas, malam pernikahan mereka tidak berjalan tenang seperti yang dibayangkan semua orang. Naya baru menyadari bahwa kehidupannya akan dipenuhi rahasia besar, dimulai dari gerakan kecil seorang pria yang disebut-sebut koma. Malam semakin larut. Lampu kamar pengantin hanya menyisakan cahaya temaram dari meja nakas, menyoroti wajah tampan Adrian yang tampak begitu damai. Namun jantung Naya berdetak tak karuan. Ia yakin barusan melihat jari tangan Adrian bergerak. Tidak mungkin aku salah lihat, gumamnya masih menatap tangan suaminya. Ia bahkan menggenggamnya dengan hati-hati, seolah takut kejadian itu hanya khayalan. Namun beberapa menit berlalu, tak ada gerakan lagi. Naya menarik napas panjang, lalu melepaskan genggaman. Mungkin hanya refleks, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran tetap menggerogoti. Pagi harinya, suasana rumah besar keluarga Mahesa berubah menjadi hiruk-pikuk. Para pelayan sibuk menyiapkan sarapan, sementara Naya masih kikuk menyesuaikan diri. Kini, secara hukum ia adalah istri sah Adrian. Meski di hati, status itu terasa kosong. Di meja makan panjang, Revan, adik Adrian, duduk sambil menatap Naya penuh selidik. Bagaimana malam pertama kalian? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Naya terkejut. Gelas jus di tangannya hampir jatuh. Apa maksudmu, Tuan Revan? Tidak ada yang terjadi. Revan tersenyum miring. Jelas nada bicaranya penuh sindiran. Tenang saja, aku hanya bercanda. Lagi pula, mustahil kakakku bisa melakukan apapun dalam kondisinya. Naya terdiam, wajahnya memanas. Ia merasa diremehkan, tapi tak mampu menjawab. Tuan Surya lalu masuk, menyudahi percakapan itu. Naya, mulai hari ini kau bukan lagi orang luar. Kau adalah bagian dari keluarga ini. Ingat pernikahan ini untuk menjaga nama baik Adrian. Jangan sampai ada yang tahu bahwa sebenarnya ia koma. Naya mengangguk. Saya mengerti, Pak. Hari-hari berikutnya, Naya menjalani rutinitas aneh sebagai pengantin baru. Ia duduk di sisi ranjang, membaca buku, atau sekadar bercerita pada Adrian, meski tak pernah mendapat jawaban. Anehnya, ia mulai terbiasa berbicara pada pria yang diam itu, seolah Adrian benar-benar mendengar.
Namun semakin sering ia berada di kamar, semakin banyak hal janggal yang Naya sadari. Kadang mata Adrian bergerak-gerak di balik kelopak tertutup. Pernah juga bibirnya bergerak seolah ingin mengucapkan sesuatu. Suatu malam, rasa penasarannya tak terbendung. Ia mendekat berbisik di telinga Adrian. "Kalau kau bisa mendengarku, beri aku tanda." Sekecil apapun. Beberapa detik kemudian, jari tangan Adrian kembali bergerak. Kali ini lebih jelas seperti meremas spray dan Naya terkejut. "Ya Tuhan, kau memang bisa mendengar." Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia merasa tidak sendirian lagi. Keesokan harinya, ia mencoba memberitahu Revan. "Tuan Revan, saya rasa Adrian, dia tidak sepenuhnya koma. Tadi malam saya melihatnya bergerak." Revan menatapnya dingin. "Nona Naya, jangan berkhayal. Gerakan itu hanya refleks saraf. Dokter sudah bilang kondisi kakakku hampir mustahil pulih. Tapi saya melihatnya sendiri." Dia mendengar saya. Naya bersikeras. Revan mendengus, lalu menatapnya tajam. "Dengarkan baik-baik. Jangan pernah membuat kegaduhan dengan hal-hal tidak masuk akal. Kalau kau mulai menyebar cerita ini, aku tidak akan segan menyingkirkanmu dari keluarga Mahesa. Ingat, posisi yang kau miliki sekarang hanya karena kebaikan ayahku." Kata-kata itu menusuk hati Naya. Ia terdiam, namun tekadnya justru semakin kuat. Jika benar Adrian masih bisa mendengar, maka ia tidak akan tinggal diam. Malam itu, Naya kembali duduk di sisi ranjang. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangan Adrian. "Aku tidak peduli apa kata orang lain. Kalau kau benar-benar sadar di dalam sana, aku janji, aku akan menunggumu. Sampai kapanpun." Saat itu juga, mata Adrian yang terpejam meneteskan air mata tipis. Naya terkejut bukan main, lalu menutup mulutnya dengan tangan. "Astaga, kau memang sadar!" Namun di balik pintu kamar, tanpa sepengetahuan Naya, seseorang berdiri mendengarkan. Revan menatap tajam, matanya menyimpan rahasia kelam. "Jadi benar, Kak Adrian masih bisa merespons fisiknya? Kalau begitu, aku harus bergerak lebih cepat." Malam pernikahan yang aneh ternyata baru awal. Kini Naya berada di tengah pusaran besar, di mana cinta, ambisi, dan rahasia keluarga akan menguji segalanya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda bagi Naya. Ia semakin yakin bahwa Adrian mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Setiap malam, ia duduk di samping ranjang, bercerita tentang dirinya, keluarganya, bahkan tentang rasa takut yang selama ini ia pendam. Anehnya, setiap kali ia bercerita, tubuh Adrian selalu memberi respon kecil, entah berupa gerakan jari, bibir yang bergetar, atau napas yang mendadak berat. Namun, tak ada seorang pun yang percaya padanya. Revan selalu mengabaikan. Dokter keluarga hanya memberi jawaban datar. "Itu hanya refleks saraf. Jangan berharap terlalu banyak, Nona Naya." Tapi Naya menolak menyerah. "Kalau hanya refleks, kenapa selalu terjadi setelah aku bicara?" Gumamnya pada diri sendiri. Malam itu, ia kembali berbisik pada suaminya. "Adrian, aku tahu kau bisa mendengarku. Tolong, kalau kau ingin bangun, lawanlah. Jangan biarkan siapapun menguasai hidupmu." Detik berikutnya, tubuh Adrian bergetar lemah. Matanya masih terpejam, namun Naya bisa melihat bola mata di balik kelopak bergerak cepat. "Ya Tuhan, ini pasti pertanda kau berusaha sadar." Naya terisak, menggenggam tangannya erat. Di luar kamar, diam-diam, Revan menyaksikan semuanya dari celah pintu. Wajahnya menegang, penuh kecemasan. "Tidak boleh. Kak Adrian tidak boleh bangun. Kalau dia sadar, semua rencanaku hancur," bisiknya penuh dendam. Revan sebenarnya memiliki ambisi besar, merebut posisi CEO dari kakaknya. Selama Adrian koma, dialah yang menjalankan perusahaan. Namun bila Adrian benar-benar bangun, segalanya akan kembali ke tangan sang kakak, dan Revan akan kembali menjadi bayang-bayang. Keesokan harinya, Naya dikejutkan dengan kabar bahwa Revan memanggil dokter spesialis baru. "Kami akan mencoba terapi berbeda. Tapi untuk itu, pasien harus dipindahkan ke fasilitas medis khusus," kata dokter itu. Hati Naya gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Mengapa baru sekarang Revan begitu peduli dengan terapi? Mengapa tiba-tiba ingin memindahkan Adrian jauh dari rumah? "Tidak, Adrian harus tetap di sini. Aku akan menjaganya sendiri." Naya menolak keras, meski suaranya bergetar. Revan menyipitkan mata lalu mendekat. "Ingat, kau hanya istri di atas kertas. Jangan terlalu ikut campur. Semua urusan medis biar aku yang atur." Naya terdiam, tapi hatinya berontak. Malam itu ia kembali menemui Adrian. "Aku takut mereka akan memisahkan kita. Tapi aku janji, aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Tiba-tiba, saat ia hendak menyeka wajah Adrian dengan kain hangat, kelopak mata pria itu bergetar,
lalu perlahan terbuka. Naya membeku di tempatnya, air matanya langsung jatuh deras. Adrian, kau sadar? Mata Adrian bergerak pelan, menatap kabur, lalu mengeluarkan suara serak nyaris tak terdengar. Naya. Suara itu membuat tubuh Naya lemas. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, menggenggam tangannya dengan erat. Ya Tuhan, ini nyata. Kau benar-benar bangun. Namun kebahagiaan itu bercampur panik. Ia sadar bila Revan mengetahui kebangkitan Adrian, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Revan jelas tak ingin kakaknya kembali mengambil alih segalanya. Adrian, dengarkan aku. Naya berbisik cepat, takut ada yang mengintip. Jangan tunjukkan pada siapapun kalau kau sadar, kecuali padaku. Kita harus hati-hati. Adrian menatapnya dengan mata berat, namun mengangguk lemah. Satu kata keluar dari bibirnya. Perkaya! Tangis Naya pecah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan aneh itu, ia merasa ada secercah harapan. Ia bukan lagi istri dari pria koma, melainkan penjaga rahasia besar kebangkitan seorang CEO. Namun di balik pintu, Revan kembali berdiri. Senyum licik menghiasi wajahnya. Ia tidak mendengar percakapan mereka, tapi nalurinya mengatakan sesuatu mulai berubah. Kalau benar Kak Adrian bangun, aku harus memastikan dia tidak pernah sempat kembali. Malam itu, permainan antara hidup dan mati, cinta dan pengkhianatan, benar-benar dimulai. Sejak Adrian membuka matanya untuk pertama kali, hidup Naya berubah drastis. Ia kini menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar itu. Namun kondisi Adrian masih sangat lemah. Ia hanya bisa menggerakkan jari dan mengucapkan beberapa kata singkat. Setiap malam, Naya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia menyuapi bubur cair, mengganti perban luka, dan menemaninya berbicara meski hanya sepatah dua patah kata yang keluar. Adrian, aku janji aku akan melindungimu. Kau harus sembuh, tidak peduli apapun yang terjadi, bisiknya lembut. Adrian menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Meski lemah, genggamannya pada tangan Naya semakin kuat dari hari ke hari, namun kebahagiaan itu diselimuti rasa was-was. Revan semakin mencurigakan. Ia sering muncul tiba-tiba di kamar, berpura-pura peduli, padahal tatapannya menusuk seperti pisau. Suatu siang, Revan menghampiri Naya di taman rumah keluarga Mahesa. Senyumnya manis, namun ucapannya penuh ancaman. Naya, aku ingin mengingatkanmu. Jangan terlalu dekat dengan kakakku. Ingat, pernikahan kalian hanya formalitas. Kau tidak seharusnya menaruh perasaan apapun. Naya menegang. Aku hanya melakukan tugasku sebagai istri. Revan mendekat, menunduk di telinganya. Kalau aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, jangan salahkan aku bila kau menyesal menikah dengan keluarga Mahesa. Kata-kata itu membuat tubuh Naya gemetar. Ia sadar, Revan mulai mencium ada yang tidak beres. Malam harinya, Naya bergegas ke kamar Adrian, memastikan keadaan suaminya baik-baik saja. Saat ia masuk, Adrian tampak berusaha bicara lebih jelas. Revan, suaranya serak, penuh beban. Naya panik. Kau tahu? Apa Revan yang membuatmu seperti ini? Adrian mengerjap pelan, memberi sinyal dengan matanya. Ya, darah Naya berdesir. Jadi benar. Kecelakaan yang membuat Adrian koma bukan kecelakaan biasa. Ada seseorang di baliknya, dan itu kemungkinan besar adalah adiknya sendiri. Adrian, aku akan cari bukti. Aku janji. Naya menatapnya penuh tekad. Keesokan harinya, Naya diam-diam masuk ke ruang kerja Revan. Ia mencari petunjuk, membuka laci-laci dan map dokumen. Tangannya bergetar ketika menemukan sebuah berkas laporan medis palsu. Di sana tertulis bahwa kondisi Adrian tidak memiliki harapan hidup lebih dari 3 bulan. Jadi dia benar-benar ingin semua orang percaya Adrian tidak akan pernah bangun. Bisik Naya menahan amarah. Sayangnya, suara pintu berderit membuatnya terkejut. Revan berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap. Apa yang kau lakukan di sini, Naya? Dokumen di tangan hampir terjatuh. Naya berusaha tenang. Aku hanya mencari berkas perawatan Adrian. Revan mendekat perlahan, menatapnya tajam. Kau semakin mencurigakan. Ia meraih dagu Naya, memaksanya menatap. Ingat baik-baik, jangan sekali-kali mencoba melawan aku. Kau bisa kehilangan lebih banyak daripada yang kau kira. Naya menepis tangannya dengan keberanian yang tak ia sangka ada dalam dirinya. Aku tidak takut padamu, Revan. Aku akan tetap di sisi Adrian, apapun yang terjadi. Revan terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Baiklah, kalau begitu kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Malam itu, Naya kembali ke kamar pengantin. Ia langsung menangis di sisi Adrian, menceritakan segalanya. Adrian mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dengan sisa tenaganya,
Ia menulis sesuatu di buku kecil yang Naya sodorkan. Tulisan itu goyah, namun terbaca jelas. Percaya padaku, aku akan bangkit. Naya menggenggam tangannya erat, hatinya bergetar oleh keberanian yang terpancar dari suaminya. Namun di balik pintu, bayangan Revan kembali muncul. Ia menyeringai licik sambil berbisik pada dirinya sendiri. Kalau kakakku benar-benar bangun, aku harus memastikan ia tidak hidup cukup lama untuk merebut kembali segalanya. Konspirasi semakin jelas. Malam pernikahan yang aneh kini berubah menjadi perang dalam keluarga, di mana cinta dan kesetiaan Naya menjadi senjata terakhir untuk melindungi suaminya. Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah keluarga Mahesa semakin terasa. Revan terus menekan Naya dengan ancaman halus, sementara Adrian menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang makin nyata. Meski masih lemah, ia sudah bisa menggerakkan tangan, membuka mata lebih lama, dan berucap beberapa kata. Namun Naya tahu, semakin besar tanda-tanda kesadaran Adrian, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Revan tidak akan tinggal diam. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Naya duduk di samping ranjang, membacakan doa untuk Adrian. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam. Rumah besar itu diliputi kegelapan. Listrik padam, gumam Naya. Namun nalurinya langsung berteriak. Ini bukan hal biasa. Ia meraih senter kecil dari nakas, menyorot wajah Adrian. Jangan khawatir, aku ada di sini, bisiknya, meski hatinya sendiri panik. Tak lama kemudian, pintu kamar berderit. Naya sontak berdiri, menyorotkan senter. Bayangan seseorang muncul di ambang pintu. Revan. Suaranya tercekat. Adrian menatap dengan mata penuh peringatan. Ia mencoba bersuara meski serak. Nah, ya, Larry. Revan melangkah masuk, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Di tangannya tergenggam suntikan berisi cairan tak dikenal. Aku tidak bisa membiarkan Kak Adrian bangun. Semua ini milikku. Perusahaan, nama besar, kekuasaan. Semuanya harus jadi milikku. Naya berdiri di depan Adrian, tubuhnya gemetar namun tatapannya tegas. Jangan, kau tidak bisa melakukan ini, Revan. Dia kakakmu. Revan tersenyum miring. Kau terlalu polos, Naya. Justru karena dia kakakku, aku harus menyingkirkannya. Selama dia hidup, aku hanya akan menjadi bayangannya. Ia melangkah maju, tapi Naya merentangkan tangan, melindungi Adrian. Kalau kau ingin melukainya, kau harus melewati aku dulu. Revan terhenti, matanya menyipit. Berani sekali kau melawanku. Saat itu Adrian dengan sisa tenaganya mencoba bangkit. Ia meraih tangan Naya, lalu menatapnya kuat-kuat. Dengan suara berat, ia berucap, aku tidak akan kalah. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Tuan Surya bersama beberapa pengawal berdiri di pintu. Wajahnya terkejut melihat suntikan di tangan Revan. Revan, apa yang kau lakukan? Teriak Tuan Surya, wajah Revan pucat. Ayah, ini tidak seperti yang ayah lihat. Namun sebelum ia bisa membela diri, salah satu pengawal sudah merebut suntikan dari tangannya. Naya langsung jatuh berlutut di samping Adrian, menahan tangis lega. Dia mencoba membunuh Kak Adrian, ayah. Aku melihatnya sendiri. Naya bersuara tegas meski suaranya serak. Tuan Surya menatap putra bungsunya dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Revan, kau tega berkhianat pada keluargamu sendiri. Revan terdiam, wajahnya hancur. Pengawal segera menggiringnya keluar, sementara Tuan Surya menoleh pada Naya dan Adrian. Naya, terima kasih. Kau sudah menyelamatkan Adrian. Aku tidak tahu harus berkata apa. Malam itu menjadi titik balik. Adrian, dengan semangat yang tak pernah padam, menjalani perawatan intensif. Seminggu kemudian, ia bisa duduk tegak di ranjang dan berbicara lebih lancar. Naya, katanya suatu sore, menggenggam tangan istrinya. Aku ingat semuanya. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Tapi aku bersyukur, karena berkat kejadian ini, aku tahu siapa yang benar-benar ada di sisiku. Air mata Naya mengalir. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Adrian menatapnya dalam-dalam. Kau menikah denganku karena terpaksa. Tapi mulai hari ini, izinkan aku membuatmu merasa sebagai istri yang sebenarnya. Naya tersenyum. Hatinya bergetar oleh ketulusan pria itu. Ia tahu pernikahan ini bermula dari paksaan. Namun kini, benih cinta tumbuh di antara mereka. Di luar jendela, hujan reda, meninggalkan langit bersih dengan bintang-bintang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan aneh mereka, Naya merasa benar-benar bahagia. Ia bukan lagi istri dari CEO yang koma. Ia adalah sependamping seorang pria yang bangkit dari keterpurukan. Dan bersama-sama, mereka siap menghadapi masa depan. Tamat.